Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Karena pada dasarnya kamu memang hebat. Kenapa? Karena Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang sertai kita, Tuhan yang kirim pasukan malaikatnya untuk menjaga kita. Dan pada saat yang bersamaan Dia berikan Roh Kudus untuk menuntun kita. Dia berikan firman sebagai peta kehidupan kita, supaya kita tidak melangkah salah jalan, tapi hidup senantiasa dalam anugerahnya. Haleluya. Hari ini kita masuk dalam program kita Firman Sebelum Bobo. Karena memang firman Tuhan itu penuntun. Firman Tuhan menguatkan kita. Bahkan Alkitab ajarkan ketika Yesus menghadapi pencobaan dari kegelapan, Yesus hanya berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Berarti jelas Alkitab bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Berarti firman Allah adalah kehidupan, firman Allah adalah kekuatan. Tapi pada saat yang bersamaan firman Allah juga senjata buat kita untuk menghancurkan musuh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program Firman Sebelum Bobo hari ini kita masuk dalam pemahaman yang luar biasa tentang 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini penting. Ada banyak orang pikir membangun keluarga sekedar pokoknya saya suka, dia suka, kita kayaknya sepakat, kita kayaknya saling cinta, ayo kita bangun pernikahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pernikahan seperti itu saya beri nama pernikahan yang rapuh, karena ini hanya didasari pada suka. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, pernikahan adalah sebuah perjanjian. Karena itu Alkitab bilang dari satu kesatuan ilahi akan lahir keturunan ilahi. Karena itu Alkitab dengan tegas bilang apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Berarti ini bukan sekadar perjanjian, tetapi juga perjanjian yang kekal. Orang dunia saja dapat mengerti bahwa kita akan sehidup semati. Apatah lagi kita yang mendasari pernikahan kita pada janji Tuhan. Maka kita percaya pernikahan adalah perjanjian kekal yang penuh kebahagiaan, penuh kesukaan, dan penuh berkat Tuhan. Haleluya. Kiranya lewat firman ini setiap saudara menerima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Tanpa terasa kita masuk sekarang pada pembahasan ke-27. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hampir seluruh pembahasan dari 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga saya bagikan melalui VR ini. Dan saya berdoa, sungguh keluarga-keluarga sudah mengalami pemulihan yang luar biasa. God knows how you thirst and hunger. Bagaimana saudara haus dan lapar. Sehingga belajar khusus serial ini melalui pelayanan VR ini. Dan persoalannya bukan apakah saya hadir ataukah saya VR. Tapi persoalannya di mana firman diberitakan, kemuliaannya dinyatakan. Yang setuju sama saya katakan amin. Haleluya. Nah, hari ini kita masuk pada kunci ke-27. Saya harap kunci pertama sampai kunci 26 belum hilang. Jangan sudah bilang ya pendeta, yang 1 sampai 26 udah hilang pendeta, ya kan? No. Pastikan you keep it and you do it. Sudah simpan, sudah praktekkan dalam hidup saudara sehari-hari. Sehingga saudara bukan hanya dengar firman, tapi saudara ngalamin hal-hal yang dahsyat. Ya kan? Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan ke-27, dan dalam pembahasan ke-27 saya mau bicara tentang surprises, atau bahasa Indonesianya bilang kejutan, tapi kejutan itu dalam bahasa Indonesia bisa dua. Ya kan? Ada kejutan yang negatif, ya kan? Apa kejutannya? Mama, aku hamil. Gila lu. Gue aja gak pernah tahu pacar lu siapa, nikah belum udah hamil aja. Aku mendapat mujizat Maria, mama. Ngaco lu, ya kan. Nah, itu surprises, ya kan. Aduh, pendeta saya lagi seneng-seneng di rumah, tiba-tiba saya dapat kabar anak saya tabrakan. Saya terkejut, ya. That is surprises, ya kan. Tetapi dalam bahasa Indonesia itu kejutan-kejutan negatif. Yang maksud saya surprises adalah kejutan-kejutan atau sesuatu yang gak biasa dilakukan, tetapi mendatangkan manfaat positif. Itu yang namanya surprises. Coba saudara lihat, my God is God of surprises. Allah saya adalah Allah yang melakukan kejutan-kejutan dahsyat. Kalau sudah tanya sama saya, what's the proof? Apa buktinya? Coba lihat 1 Korintus 2. Mulai ayat 9 dikatakan apa? Tetapi seperti ada tertulis apa? Apa yang tidak pernah apa? Dilihat mata. Sama-sama bilang sama saya, dilihat mata.
dan tidak pernah didengar oleh telinga. Sama-sama bilang sama saya, didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. That is surprises. Mata saya nggak pernah lihat, telinga saya nggak pernah dengar, ya kan? Saya nggak pernah mikir, saya nggak pernah taruh dalam hati. Tiba-tiba Tuhan sediakan. Ini surprises, ya kan? Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menjadi segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. So kita ngerti kenapa, karena Roh Allah bersaksi kepada roh kita. Ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ayat 12, saya mau kita semua baca sama-sama, 1, 2, 3. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu, sama-sama bilang sama saya, supaya kita tahu. Sekali lagi bilang supaya kita tahu. Apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Hello? We are always ready for positive surprises. Kenapa? Ayat 12 bilang, kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu, supaya kita sadar apa yang Allah akan karuniakan kepada kita. Atau di sini katakan dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi kita tahu tuh. Hidup Kristen tidak membosankan. Setuju sama saya, katakan hidup Kristen tidak membosankan. Hidup Kristen tidak menjenuhkan. Sama-sama bilang sama saya, hidup Kristen tidak menjenuhkan. Karena hidup Kristen is always ready for surprises. Betul nggak? Coba lihat. Yusuf mikir, he's off. Yusuf mikir habis dia. Dia udah di penjara kok. Fitnahannya adalah pemerkosa kok. But one day, pintu penjara diketok. Seorang berkata, Pharaoh want to meet you. Fir'aun mau ketemu kamu. Aduh. Dalam hatinya Yusuf mungkin, now is my time. Pasti istrinya Potifar, tante cerewet itu, sudah ngadu sama tante Pharaoh, istrinya Firaun. Dan sekarang saya mau dipancung hukum mati nih. But you know what? Dia udah pikir I'm off. Selesai saya ini. Tiba-tiba you know what? Pharaoh mulai ngomong, I have a dream. Can you tell me what is the meaning of the dream? Lalu dia jelaskan ada 7 tahun masa kelimpahan, ada 7 tahun masa kelaparan. Kali itu Tuhan harus angkat orang yang berhikmat supaya di masa kelimpahan bisa menyimpan sehingga pada masa 7 tahun bisa mengeluarkan hasil. That's it. Dia pikir 5 menit lagi saya dimasukin ke dalam penjara lagi nih. But you know what? My God is God of surprises. Woo! Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. You know what? Tiba-tiba Pharaoh said, I met so many person. Saya ketemu banyak orang, but I never met someone like you. Aku gak pernah ketemu orang seperti kamu yang begitu berhikmat. Kamu orangnya yang akan menjadi my prime minister, my second man. My goodness, my God is God of surprises. Haleluya. Amin. Kalau saudara sekarang sedang ada di lembah terkelam dalam hidup saudara, kalau hari ini saudara sedang menghadapi begitu badai, banyak berita buruk yang saudara dengar, ya kan? But God is God of surprises. Amin. Ada saja kejutan-kejutan yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup saudara. Coba. Petrus tangkap ikan, sepanjang malam ditangkap ikan gak dapat apa-apa. Tapi, my God is God of surprises. Tiba-tiba Yesus datang dan bilang, adakah barang lauk di antara kamu? Petrus bilang, nothing.
Yesus cuma bilang tebarkan jala di sebelah kanan perahu. Dan waktu dia tebarkan jala di sebelah kanan perahu, dia tangkap begitu banyak ikan. God is full of surprises. Amin. Jadi kalau hari ini sudah sakit, jangan bilang, wah saya sebentar lagi mau mati nih. Jangan. Masih ada kejutan-kejutan dahsyat yang bisa terjadi dalam hidup kita. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, tapi saya sedang dililit utang pendeta. Come on. What do you think about your God? Saudara pikir Tuhan gak mampu buat kejutan-kejutan yang dahsyat. Apa yang mata tidak pernah lihat? Apa yang telinga tidak pernah dengar? Apa yang tidak pernah timbul dalam hati? Itu yang Tuhan sediakan buat orang yang mengasihi Dia. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Nah, dalam keluarga, setan juga mau kerja dengan hal yang sama, yaitu kebosanan dan kejenuhan. Nah, saya pelajari bahwa hidup Kristen harus punya warna yang sama. Bangun keluarga saudara dengan kejutan-kejutan yang mematahkan segala kejenuhan dan kebosanan. Karena dalam pendahuluan saya tulis gini, kejenuhan dan kebosanan adalah musuh utama dalam membangun keluarga. Meskipun saya sadar, itu juga musuh utama bagi pelayan-pelayan Tuhan. Itu juga musuh utama buat setiap orang Kristen ketika menghadapi masalah. Itu juga musuh utama dalam orang-orang yang bekerja, ya kan. Kalau saudara masuk pekerjaan dan udah mulai ada kejenuhan, saudara masuk pelayanan udah mulai ada kejenuhan dan kebosanan, akhirnya saudara gak akan berprestasi luar biasa, saudara-saudara. Makanya iblis paling senang dengan orang-orang yang jenuh dan bosan. Kenapa orang selingkuh misalnya? Karena mengalami kejenuhan dan kebosanan. Kenapa orang lari ke narkoba? Kebanyakan karena jenuh dan bosan. Kenapa orang akhirnya berpikir untuk bunuh diri? Karena jenuh dan bosan dengan kehidupannya. Ya kan? Kenapa orang lari ke diskotik, ya kan? Hidup bebas gitu kan? Pakai anting, pakai tato. Karena jenuh aja. Jadi dia mesti buat tindakan-tindakan yang saya bilang NPO gitu. Tahu NPO? Narik perhatian orang gitu. Karena dia pikir dengan narik perhatian orang ya saya bisa gak jenuh dan gak bosan lagi dalam kehidupannya. Nah, kalau dalam keluarga, anak-anak muda yang jenuh dan bosan ini berbahaya. Dalam keluarga, suami yang jenuh, istri yang jenuh, ini bahaya saudara-saudara. Bisa timbul hal-hal yang aneh-aneh saudara-saudara. Nah, makanya saya pelajari, dalam iman kita percaya, Allah kita ahli dalam membuat kejutan-kejutan. Nah, tujuan Allah membuat kejutan untuk apa? Satu, membuat kita merasa berharga dan penting. Jadi orang yang menerima kejutan itu yang reaksi pertamanya adalah, oh thank you God. Saya itu berharga toh buat Tuhan. Saya itu penting. Karena gini, Yusuf dalam penjara lama-lama bisa jenuh juga gitu. Saya udah doa kok kayaknya Tuhan gak buat apa-apa. Saya kan udah buat bener. Kenapa Tuhan kayaknya kok gak bertindak gitu. Lama-lama bisa jenuh sendiri. Tapi ketika dia diangkat jadi Perdana Menteri, hello. Yang timbul dalam pikirannya, wow. Saya berharga. Wow, I am important. Dan hari ini setiap jemaat sekali, izinkan saya sebagai gembala saudara, mengingatkan kalian semua berharga. Jemaat sekalian kau berharga. Dan engkau penting. Tinggal persoalannya kau sabar gak menunggu. Kapan Allah mengerjakan kejutan-kejutan yang luar biasa. Amin. Jangan biarkan setan menjajah pikiranmu dan berkata, menjenuhkan, membosankan. Tapi selalu harapkan perkara-perkara dahsyat yang setuju sama saya katakan amin. Yang kedua, Allah membuat kejutan-kejutan membuat kita merasa dikasihi dan dicintai. Wanita pendaran 12 tahun itu bilang gini, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Tapi apa yang terjadi? Dia pikir who am I? Sehingga dia diam-diam menjamah ujung jumbai jubah Yesus. Tetapi ketika Yesus diam dan bilang, who touched me? Wanita itu gemetar. Karena wanita itu tadinya pikir, saya orang najis. Tapi kenapa Yesus bilang, who touched me? Karena Yesus mau kenal, Yesus mau tahu orang yang dikasihnya itu. Amin. Iya ya. Makanya kepada perempuan Kanaan Yesus bilang apa? Iman sebesar ini tidak pernah kujumpai di antara orang Israel. Artinya apa? Kejutan-kejutan yang terjadi membuat kita sadar bahwa kita dikasih dan dicintai. Yang ketiga, Allah kita ahli dalam membuat kejutan-kejutan sehingga kita merasa diperhatikan dan disertai. Tahukah saudara, ketika kita menghadapi masalah terus-menerus, lama-lama kita pikir, Tuhan lihat saya enggak sih?
Tuhan menyertai saya enggak sih? Tapi ketika kita melihat kejutan-kejutan dari Tuhan, baru kita bilang, thank you God. You care for me. Engkau begitu memperhatikan dan peduli aku. Yang keempat, Allah kita ahlilah membuat kejutan-kejutan. Sehingga kita merasa terus dididik dan dilatih. Tuhan tidak memanjakan kita loh. Tapi Tuhan mendidik kita, Tuhan melatih kita. Sehingga ada kalanya dia izinkan kita melalui badai supaya kita kuat. Supaya kita belajar bergantung sama Tuhan. Supaya kita nggak belajar melihat keadaan. Tetapi tetap mengimani apa yang Tuhan janjikan. Iya kan? Kita dididik dan kita dilatih. Makin hari makin dewasa. Makin hari makin menyenangkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah karena itu yang saya pelajari. Dalam rumah tangga. Kejutan-kejutan sangat diperlukan untuk break the routines. Ya kan? Seperti apa kejutan-kejutannya? Satu, memberi hadiah-hadiah. Ya kan? Mulai dari hal-hal sederhana. Seperti pujian. Atau yang dalam bahasa Inggris disebut reward kiss. Atau apa ya? Ciuman penghargaan. Untuk bilang thank you. Untuk bilang dear you are my everything. Dear, I cannot live without you. Nah, break the routine seperti itu. Seringkali sudah nggak dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah menikah 20 tahun atau 15 tahun. Dia pikir, wes tuwo gitu. Hadiah itu penting. Waktu pacaran, dilarang juga main sosor aja saudara-saudara, ya kan? Pendeta bahasanya main sosor aja, iya kan? Tapi kenapa justru sudah menikah, ya kan? Kesenggol dikit, wes tua, ya kan. Tetapi hal gitu, memberikan hadiah, ya kan. Mulai dari hal-hal sederhana seperti pujian, reward kiss, or a small presents, ya kan. Hadiah apa yang memang istri sangat mengharapkan, ya kan. Kadangkala baju daster yang baik misalnya. Kadangkala kaos kaki yang memang suami perlukan, why not? Ya kan. Hadiah-hadiah kecil seperti itu, persoalannya bukan the price. Lu jangan materai banget kenapa sih gitu. Ya kan? Tetapi soalnya the heart, ya kan? Hati yang memberikannya, ya kan? Kadang kala sekuntum bunga, udah gak penting sekarang bunga, pendeta bunga bank, materai lu, ya kan? Tetapi itu yang saya bilang, memberi hadiah-hadiah, ya kan? Dan juga kita belajar menghargai. Kenapa? Jangan selalu ukur apapun dari harganya. Belajar jadi orang yang ukur segala sesuatu dari penghargaan, hati yang tulus yang memberikan. Yang kedua, break the routine sangat diperlukan seperti apa? Melakukan yang dirindukan dan diinginkan oleh pasangan, ya kan? Misalnya pasangan tuh kadangkala punya kelemahan kakinya agak cepat lelah gitu ya kan? Ketika istri pulang belanja, dia belanja untuk apa sih? Untuk kebutuhan rutin keluarga toh, kebutuhan anak-anak toh. Apa salahnya suami rebusin air, pakai apa tuh namanya garam dari laut mati, ini aku dapat dari teman yang ke Israel kemarin. Coba mama rendam kaki di sini. Ketika engkau melakukan hal-hal yang dirindukan, diperlukan, diinginkan oleh pasangan. Itu juga semacam break the routine, ya kan. Nah selanjutnya mengajak ke memories places, ya kan. Tempat di mana sudah dulu pertama kali jadian, ya kan. Di warung pojok mana, ya kan. Ya kan. Atau tempat pertama kali sudah nembak kekasih saudara itu, ya kan. Ya saya nembaknya di lapangan Banteng pendeta. Saya nembaknya waktu itu di Aldiron pendeta. Sekarang udah gak ada kali itu Aldiron. Udah jadi Blok M apa itu di situ ya kan. Waktu itu kan saya di pasar rumput pendeta. Ya kan. Tetapi mengingat masa-masa itu ya kan. Pertama kali sudah ngajak makan dia di apa itu namanya gado-gado atau soto mana gitu ya kan. Belaga apa itu namanya mau romantis, 1 piring 2 sendok suap-suapan, padahal memang duitnya cuma segitu ya kan. Nah itu kan ya kan makan cendol di mana gitu kan. Nah itu kan break the routines sehingga kita kembali mengingat cinta mula-mula ya kan. Selanjutnya membawa ke suasana yang membuat pasangan bisa terlepas dari beban ya kan. Kadang-kala kita lihat wah
suami saya pergi pagi pulang malam, atau istri saya sepanjang hari di rumah terus kerja ini kerja itu, kayaknya kok capek gitu. Sayang, yuk kita weekend ini nginep ke Ancol yuk sayang. Kita lihat ombak berkejar-kejaran sambil berkata, ombak mengecup pantai. Seperti ombak selalu mengejar pantai, demikian engkau, aku selalu ingin kejar dan dekati dalam hatiku. Ya kan? Ketika break the routine, surprises seperti ini masih ada dalam keluarga kita. Maka betapa keluarga kita berpotensi untuk mengalami kebahagiaan. Makanya selalu saya bilang, kalau saya khotbah, saya nggak mau khotbah yang tinggi-tinggi dah. Iya kan? Banyak orang cinta Yesusnya luar biasa, bahasa rohnya dahsyat. Wah, penyembahannya luar biasa. Tetapi karena tidak memperhatikan hal-hal sepele begini dalam keluarga tentang surprises, setan masuk das dalam kejenuhan dan kebosanan. Rumah tangga itu hancur. Padahal pelayan Tuhan yang hebat. Padahal orang yang cinta Tuhan. Ingat, orang jatuh bukan karena batu besar, tapi kerikil-kerikil kecil yang tidak terperhatikan. Jelas? Aha. Nah, makanya saya catat di sini ada beberapa catatan. Satu, jangan sampai surprises menjadi rutin kembali. Ya kan? Ya, harus sedikit kayak ide dong gitu ya kan. Setiap kali sudah lihat istri sudah lelah, Ma, kita ke puncak yuk beli Milu. Yaelah, memang sekali-sekali sih asik. Tapi kalau tiap kali ke puncak beli Milu, Pak, nggak ada ide lain, Pak. Ya kan? Jadi surprises juga jangan akhirnya jadi another routine. Akhirnya saya sebut a routine surprises gitu ya kan. Yang kedua, jangan sampai surprises menjadi tuntutan. Nah, ini yang saya sebut materialistic love gitu ya kan. Jadi cinta kita cinta materi. Kok Papa nggak ada surprises sih buat aku? Papa nggak tahu ya aku lelah ya? Ya elah. Oh, surprises saya cuma bunga, Pak. Bunga aku juga bisa beli kok, Pak. Itu kan cuma 58.000, Pak, kalau begitu. Aku kan tahu harganya. Ya ilaha illallah. Jadi akhirnya kita menuntut. Kan itu yang saya sebut materialistic love, ya kan? Yang ketiga, jangan juga surprises kemudian menjadi beban baru, ya kan? Surprisesnya mesti belikan istri diamond gitu. Ah, itu mah bukan surprise, itu mah meres namanya ya kan. Makanya saya nggak lihat diamond itu semua bentuknya kayak air mata, ya kan? Karena istri yang mendapatkannya menangis. Aduh, Papa luar biasa belikan diamond. Suami yang lihat tagihannya menangis juga. Iya kan? Jadi jangan sampai surprises menjadi beban baru. Ada tuntutan atau tagihan. Pak, aku kan capek, kok Papa nggak ada surprises sih gitu ya kan. Akhirnya jadi tuntutan. Bukan, surprises itu ada sebelum saling ada tuntutan satu sama lainnya. Dan kemudian jangan sampai surprisesnya tidak menjadi surprises, ya kan. Artinya gini, oh ya saya mau ajak istri saya makan duren. Padahal istri saya paling benci duren, ya kan. Akhirnya saudara sendiri yang makan gitu. Mau bikin surprises akhirnya bikin gara-gara saudara-saudara ya kan. Oh, saya mau bikin surprises buat istri saya. Saya ajak ke Lapadot. Saya ajak ke Lapo ya kan. Saya mau ajak dia makan anjing ya kan. Makan B1, biang ya kan. Dan tiba-tiba istri kita ngelihat biang malah enek gitu. Hah? Si Blacky, gitu kan. Kamu gimana sih saya kasih surprises, malah kamu yang surprisein saya gitu ya kan. Ya itu juga on juga ya kan. Karena jangan buat surprise, oh iya saya mau buat surprises. Istri saya kelihatan lelah, saya mau ajak dia nonton bola Persib lawan Persipura. Nah pertanyaannya istri saudara suka nonton bola enggak? Ya kan. Kebetulan istri saudara enggak suka nonton bola. Sukanya nonton itu MMA, martial arts ya. Waduh, perkasa banget bini lu, ya kan? Nah, jadi harus ngerti juga gitu. Makanya ayat yang ke-10
Tadi menarik tuh untuk kita lihat, dikatakan apa? Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi kita harus ngerti yang tersembunyi dalam diri istri kita, yang tersembunyi dalam diri anak-anak kita, yang tersembunyi dalam diri suami kita. Kita tahu kapan dia lelah, kita tahu kapan dia mulai jenuh, dan kita juga harus bisa baca apa sebetulnya yang diharapkan oleh istri kita, oleh suami kita. Itu baru namanya surprises yang mendatangkan kebahagiaan, sukacita, dan berkat tersendiri. Haleluya. Saya undang pemain musik maju ke depan, dan sebagai penutup saya simpulkan begini. Jika cinta kuat dalam keluarga, maka surprises kecil akan berarti sangat besar. Namun jika cinta sudah penuh dengan ketawaran, surprises besar sekalipun hanya akan berarti kecil di dalam keluarga. Ada banyak orang yang bilang, istri saya gak pernah buat apa-apa buat saya, suami saya gak pernah buat apa-apa. Kadangkala bukan istri, suami, orang tua atau anak yang gak pernah buat apa-apa. Kadangkala cintamu sudah mulai tawar. Jadi suami buat apapun engkau sudah tidak berasa lagi. Istri buat apapun, orang tua buat apapun, anak-anak buat apapun sudah tidak berasa lagi. Doa saya hari ini, dalam ibadah minggu yang berbahagia ini, biarlah keluarga kita dibuang dari segala kejenuhan dan kebosanan. Tapi keluarga kita penuh dengan kejutan-kejutan yang selalu membawa berkat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat kepada Tuhan. Izinkan hari ini di hari Minggu yang penuh dengan kasih setia Tuhan ini. Izinkan masing-masing kita doa. Tutup mata, kepala tertunduk, hati terangkat. Mari kita berdoa. Mungkinkah ada kejenuhan di masa muda kita? Mungkinkah ada kejenuhan di pelayanan kita? Mungkinkah ada kejenuhan di dalam pekerjaan kita? Mungkinkah ada kejenuhan di dalam kehidupan kita? Atau mungkinkah ada kejenuhan dalam keluarga dan rumah tangga kita? Jangan menyerah. We can do something. Kita bisa berbuat sesuatu. Karena my God is God of surprises. Allah saya ahli dalam membuat kejutan-kejutan dahsyat. Yang membuat kembali kita merasa berharga, merasa dicintai, merasa penting, merasa dikasihi, merasa bahwa kita sedang dididik, dijaga, dilatih oleh Tuhan. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Jadikan hari ini hari kekuatan baru. Atau mungkin hari ini, iya, saya terlalu acuh sama suami saya terlalu acuh sama istri saya terlalu acuh sama keluarga saya. Tapi mulai hari ini tolong saya Tuhan, supaya saya membangun juga surprises. Suasana asik dalam keluarga saya. Taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin ini kau berkata, dasarnya bukan pada suami, dasarnya bukan pada istri, tapi pada diri saya. Rubahlah saya untuk tidak menjadi orang yang cepat jenuh, kecewa, dan bosan dalam hidup ini. Setiap saudara ingin didoakan, boleh angkat tangan kanan saudara. Dan izinkan saya berdoa sekarang, Bapa, di dalam nama Yesus. Hari ini kami dengar firman. Kejenuhan dan kebosanan adalah musuh utama dalam kehidupan ini. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Sehingga setiap kami diberikan semangat baru, kekuatan baru, sukacita baru oleh anugerah Tuhan yang sempurna. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada mereka yang sedang jenuh, kuasa Tuhan memberikan kejutan-kejutan dahsyat dalam hidup mereka. Bahkan rumah tangga yang sedang kecewa, penuh kejenuhan, kebosanan. Hamba berdoa, hangatkan kembali oleh kasih-Mu. Jadikan kami suami, istri, orang tua, anak yang kreatif. Untuk selalu membangun keluarga dalam kehangatan cinta terang kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Tangan-tangan yang terangkat Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan kuatkan. Sehingga kami boleh melihat hari-hari kami penuh semangat, penuh api iman. Untuk terus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tidak lupa hamba doa buat yang sakit. Semua saudara yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh oleh bilur Kristus. Karena firman Tuhan katakan, sesuai dengan imanmu jadi padamu dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Setiap saudara yang sudah didoakan untuk kesembuhan, sama-sama bilang oleh bilur Yesus. Sama-sama bilang oleh bilur Yesus, saya sudah sembuh. Apa saja yang kau imani, kalau kau tidak bimbang, itu akan terjadi. Bapa,
Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Tolong setiap umat-Mu untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman-Mu. Karena orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Sementara orang yang melakukan firman sama seperti orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu karang. Sehingga badai, angin, gelombang bagaimanapun tidak akan menggoyahkannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.